saya ditemenin oleh Dr. Immanuel pastinya, Dr. Novelin Sagita, SPS. Halo dokter, selamat siang. Halo Dokter Grace. Kabar baik ya dok? Baik. Sehat terus? Sehat, mudah-mudahan selalu. Iya, amin amin amin. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sesuai dengan bidang keilmuan dokter, yaitu stroke yang tidak biasa. Betul sekali. Ini dok, kalau kita sudah tahu stroke, tadi judulnya stroke tidak biasa, terusnya kita ingatin lagi, refreshing lagi. Kalau gitu ada stroke yang biasa, yang kayak gimana sih dok? Misalnya stroke, ya walaupun sering banget kita dengar stroke, ini apa nih sakitnya stroke? Ini kan karena kita tahu ya dok ya, bahwa stroke itu memang sering sekali ya dok ya terjadi. Betul, gitu. betul. Masih menjadi penyebab kematian nomor 3 ya dok? Ya, ketiga tertinggi di Indonesia. Di Indonesia dan maupun di dunia. Betul. Dan dia penyebab kecacatan tertinggi di dunia. Oh, nomor 1. Nomor 1, betul. Ya, jadi saat ini kita mau sama-sama cegah stroke. Jadi kita mau ngomongin tentang stroke. Nah, stroke yang biasa atau dokter bilang stroke yang klasik ya dok, itu seperti apa dok? Oke, sebelumnya stroke itu kalau kita bilang orang kena stroke, sebenarnya stroke itu apa? Stroke itu terganggunya aliran darah ke otak. Oh, aliran darah Bisa tersumbat atau pecah pembuluh darah di otak. Gejalanya yang paling dasar tuh yang klasik kita bilang, orang akan ngeh kalau dia stroke, dia akan curiga kayaknya saya kena stroke deh, kayaknya keluarga saya kena stroke. Itu biasanya yang paling gampang itu kalau mencong, wajah bibirnya menyong, atau misalkan bicaranya jadi cadel, atau ada lemes setengah badan. Jadi mencong mulutnya, bicaranya nggak jelas atau cadel dan lemas sebelah atau lumpuh sebelah. Betul. Ya dok? Jadi kalau saya boleh kasih gambar, saya udah siapkan gambar nih. Mudah-mudahan luar biasa narasumber kali ini bawa gambar ya. Bisa kelihatan. Ini contohnya muka, face, mencong. Kemudian dari tangan itu arm, lemah. Kemudian dari bicaranya, speech-nya jadi rero. T-nya adalah time, cepat-cepat harus berobat. Oh, jadi cepat-cepat berobat. Jadi singkatannya tadi apa dok? Fast. Singkatannya itu stroke yang klasik. Betul sekali. Nah, kalau gitu yang nggak klasik atau yang nggak biasa tuh kayak apa dok? Ya, inilah yang ingin saya share juga buat semua, bahwa sering sekali orang bawa ke rumah sakit terlambat. Karena nggak ngeh bahwa yang dia alami itu ternyata stroke. Dia kira bukan stroke, dia pikir itu sesuatu yang lain. Kalau saya boleh bagikan sama, supaya gampang diingat, kita pakai singkatan juga. Ada singkatannya lagi. Betul. Tadi fast, sekarang apa dok? Sekarang segera ke RS. Ke RS. Nah, tetap ya, senyum tidak simetris atau mencong, atau juga tersedak. Kalau makan minum tiba-tiba kok jadi keselak terus ya keluarga saya. Nah itu kalau tadi senyum sama ya, wajah sama. Tapi kalau keselak terus, nah orang-orang suka nggak ngeh, kenapa ya keluarga saya sekarang kalau makan minum tersedak terus. Nah sebetulnya itu harus waspada. Kalau dulu-dulu makan minum kok lancar, sekarang makan minum kok jadi tiba-tiba keselak terus. Itu hati-hati, itu sebetulnya salah satu gejala stroke. Betul. Tadi senyumnya sama, yang kedua kesedap. Nah, Ge-nya adalah gerak separuh anggota tubuh melemah, atau bisa juga muncul gerak-gerak tidak normal. Gerakan tidak normal. Bisa lemas setengah badan. Lemas setengah badannya juga hati-hati. Orang di masyarakat suka pikirnya kalau stroke tuh harus lumpuh total, padahal belum tentu. Masih bisa gerak-gerak kok, itu juga bisa sudah stroke kalau terasa lebih lemah dari sebelumnya. Kayak ngerasain berat gitu ya dok? Mungkin. Atau juga dia kadang-kadang si orang, kenapa ya keluarga saya kok sekarang jadi narik-narik sebelah badan, kakinya goyang-goyang, tangannya goyang-goyang, setengah badan. Kenapa ya? Apa memang ada kelainan jiwa? Bukan. Kalau dia mendadak, justru hati-hati, itu gejala stroke. Itu juga bisa jadi stroke. Jadi setengah badan melakukan gerakan-gerakan yang tidak normal.
ya, gerakan Wah, ini melemah atau ilmu gerakan tidak normal. baru. Kemudian ra-nya tetap bicara rero, bicara tidak jelas, Ya. atau bisa juga bicara tidak nyambung. Kalau tiba-tiba nggak Dia nyambung masih bisa ngomongnya. ngomongnya tidak rero, Oh. ngomongnya jelas loh, Iya. tapi ditanya A jawaban B, Oh. ditanyanya C jawabannya kemana, ngalor ngidul. Misalnya siapa namanya? Bandung. Betul. Gitu. Oh, iya. Ibu iya, udah iya. makan belum? Merah. Oh. Nah, kadang-kadang ada yang begitu oleh keluarga dibawanya ke dukun, dikiranya kesambet, atau misalkan dibawanya mungkin ke rumah sakit jiwa, disangkanya ada pikiran ya. Sebetulnya kalau terjadinya mendadak, ingat Mendadak. kalau stroke itu selalu mendadak. Mendadak orangnya jadi tidak nyambung, hati-hati, itu juga adalah gejala stroke. Ya. Dia tidak nyambung mendadak, atau juga bukan rero, tapi jadi tiba-tiba tidak bisa ngomong. Ditanya apapun diem saja. Ibu mau makan? Diem. Ibu sakit? Diem. Ibu apa yang terasa? Diem. Terus jadi seperti orang tiba-tiba bisu. Oh. Nah, itu pun hati-hati. Kalau mendadak jadi tidak bisa bicara. Iya, iya, iya. Ra-nya itu jadi bisa gangguan bicara, itu bisa rero, cadel, Oh. bisa bicara ngaco, juga bisa jadi tidak bisa bicara. Oh. Mendadak. Tidak bisa. Pokoknya mendadak ya. Mm-mm. Yang berhubungan dengan bicara. Jadi tadi rero atau nggak jelas, tidak nyambung, dan Bisa ngomong. Betul. Mendadak. Betul. Lanjut ya dok. Lanjut, kemudian ke-nya, ke itu antara lain kebas atau baal atau kesemutan setengah badan. Orangnya bisa mengeluh, kok tangan, kaki, badan, muka saya setengah jadi nggak berasa. Bisa, atau Rasa kok baal rasanya gitu. malah nyeri setengah badan nih, jadi seperti ditusuk-tusuk, disayat-sayat setengah tubuh. Oh gitu. Bisa seperti panas terbakar setengah badan. Ada yang begitu. Itu pun kalau terjadi setengah badan begitu, gejala stroke mendadak. Dan ingat, terjadinya stroke mendadak. Dia bisa tiba-tiba bangun tidur, srek, badan saya kenapa jadi tebal setengah. Bukan yang pelan-pelan ya dok. Mm-mm. Hari ini bakal sedikit, besoknya tambah lagi. Itu bukan ya dok. Bukan. Ya? Kalau stroke tiba-tiba brek setengah badan jadi nggak berasa. Oh iya. Brot setengah badan langsung jadi kesemutan. Betul. Atau tadi ya, apa baal gitu yang nggak rasa. Bisa gangguan dari kebas atau kesemutan, Iya. atau yang memang nyeri setengah Oh, badan. sakit setengah badan. Betul. Iya. Tiba-tiba. Nomor Ya. satu kunci yang harus diingat, stroke biasanya terjadi mendadak. Bukan yang pelan-pelan ya dok. Mm-mm. Saatnya sakit sedikit, tambah sakit itu bukan stroke ya Ya. dok ya. Oke, tadi segera ke R. Nah, untuk R-nya adalah rabun pandangan atau matanya kabur. Oh. Yang terjadi juga secara mendadak. Mendadak. Tiba-tiba mata dia bisa tiba-tiba gini, nutup sebelah, tek. Oh, Atau tiba-tiba ini bukan main melihat, mata ya? Hah? Bukan Main hijab, mata. bukan hijab, tapi nutup jadi nggak bisa buka lagi. Oh, Terus aja gini, nutup sebelah terus, atau tiba-tiba dia ngeluh, kok mata saya kabur nih, ngelihat jadi kayak ada double orang ngebayang. oh bisa. Begitu bangun tidur kok jadi ngebayang ya, bisa. Hati-hati. Betul, dia bisa begitu, Oh. melihat double ya. Selanjutnya, Kemudian yang terakhir. S, yang S. terakhir adalah sakit kepala hebat yang tiba-tiba. Sakit kepala seperti mau pecah, seperti ada letusan di dalam kepala. Dias. Wah, Hati-hati hati-hati. yang banget. Mm-mm. Mendadak ya Mm-mm. ya dok ya. Dan S juga bisa berarti kalau dia tiba-tiba merasa sempoyongan yang hebat, goyang seperti ada gempa, berputar. Atau dibilang vertigo gitu. Betul, hati-hati. Vertigo itu pun bisa merupakan salah satu gejala stroke. Jadi, Oh, jadi jangan remehan ya dok ya. betul, jangan anggap remeh
vertigo atau pusing berputar karena ada beberapa pusing berputar yang juga merupakan salah satu gejala stroke. Jadi kita udah jelas tuh yang tadi gejala-gejala stroke yang nggak biasa, ya mulai dari sakit-sakit atau gerak-gerak sebelah tadi nggak bisa lihat itu mungkin baru, atau vertigo kayaknya kita ngerasanya bahwa vertigo tuh hanya salah satu jenis sakit kepala. Betul. Kayak migrain gitu, ada minum apa dulu bintang 7 katanya iya, beres. Iya, atau iya kita saya mah pasti vertigo gini. Nah, ternyata itu mungkin jadi gejala stroke ya dok ya. Terus tapi kuncinya adalah mendadak. Nah dok, itu kan tadi gejala-gejala yang tidak biasa dok. Nah kalau gitu, apakah penyebabnya juga tidak biasa atau penyebabnya sama yang biasa atau gimana ya dok? Supaya kita sama-sama bisa cegah dok, gitu sih. Sebetulnya kalau penyebab, kalau untuk stroke semuanya sama, baik gejala stroke yang tadi kita anggap klasik yang hampir semua masyarakat bisa ngeh, ya, dan gejala-gejala yang kayaknya masyarakat belum tentu tahu, itu penyebab rata-rata sama. Nomor satu, stroke itu faktor risiko usia. Makin tua usia, resiko mengalami stroke lebih besar. Tuanya segimana dok? Kira-kira tua itu seolah-olah relatif. Iya. Kita semua selalu merasa muda. Saya aja selalu merasa 17 terus dok. Oke, saya juga. Oke, jadi kalau kita bilang tua, sebetulnya resiko stroke meningkat di 60 ke atas. Tapi hati-hati, di Indonesia kalau diperhatikan tendensi itu sekarang walaupun dibilang lansia itu katakanlah 60 ke atas, tapi kita banyak temukan kejadian stroke di angka 40, 50 itu sudah mulai ada. Kenapa? Karena ternyata ada juga faktor resiko stroke yang tidak terkontrol. Apa saja yang paling sering? Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, obesitas, kelainan jantung. Ya, itu salah satu yang memang harus kita kontrol sebetulnya. Dan ini bisa dihindari ya. Betul. Jadi harus selalu kontrol nih. Kalau usia kan nggak bisa dimundurin Iya, nggak bisa ya. Walaupun ngerasa 17 ya bukan berarti itu menghindari faktor resiko usia. Tapi kalau ini kita tidak bisa. Kalau ini kita masih bisa kontrol, asal kita makan obat teratur, misalkan makanannya dijaga, ya jangan makan asin-asin, manis-manis, yang lemak-lemak goreng-goreng misalkan. Kemudian juga ada satu faktor risiko lain yang tidak bisa kita kontrol, itu genetik. Misalkan kalau bapak ibunya ada yang terkena stroke, resiko anak mengalami stroke juga lebih tinggi, betul. Kan nggak mungkin masuk lagi ke perut ibu. Iya, ya. Jadi kita kalau memang punya faktor resiko keluarga, jadi kita lebih hati-hati, lebih jaga diri ya dok ya. Betul. Nah, kalau mengalami itu dok, tadi gejala fast atau segera ke RS itu apa yang harus dilakukan ya dok? Ya, seperti singkatannya sengaja dibuat supaya masyarakat ingat apa yang harus dilakukan adalah segera ke rumah sakit. Jangan. Kalau terjadi stroke akut, ingat jangan diam di rumah. Betul. Sekarang ini tendensinya masyarakat takut karena ada pandemi. Pandemi COVID. Sehingga mereka memilih diam di rumah. Nanti juga kayaknya lemes-lemesnya baikan sendiri. Enggak, besoknya tambah berat. Tambah nggak bisa gerak nih. Baru datang ke rumah sakit. Gitu. Sayang sekali, padahal kalau ternyata stroke-nya tipe yang tersumbat dan dia datang ke rumah sakit dalam waktu atau kita bilang onset sejak kejadian kurang dari 4,5 jam. Betul, ada obat kita bilang trombolitik yang bisa kita berikan untuk membantu memecah sumbatan. Jadi bisa sembuh tuh stroke-nya. Jadi yang tadi yang lemas sebelah atau lumpuh sebelah bisa balik lagi dong dok. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi masih ada yang bisa diusahakan. Betul. Bukan pasrah. Tapi asal di bawah 4,5 jam ya dok ya. Dan ada mungkin syarat-syarat yang dinilai oleh memang ada kriteria, ada memang yang tidak bisa diberikan karena memang badannya tidak bisa terima obatnya dan sebagainya. Tapi memang kan kalau tidak dicek mana tahu. Datang aja kemana dok? Ke IGD Rumah Sakit Immanuel tuh 24 Sakit jam. Immanuel. Dan kalau misalnya tanya-tanya ada keluhan, ada apa, atau tanya-tanya yang lebih jauh dok,
kemana ya dok? Kalau misalnya mau ngobrol atau misalnya mau konsultasi nih sama dokter Novelin? Oh, kalau saya di Polisaraf ada setiap hari nih, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat? Jam 10 sampai jam 12 ada setiap hari. Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 12. Iya. Oke. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih Dokter Novelin. Jumpa lagi sama saya Grace di Immanuel Podcast.